Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Di hari Minggu ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah dengan Shalom. Shalom. Shalom, shalom semuanya. Selamat Hari Paskah. Pagi hari ini kita merayakan betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus sudah mati. Dia membiarkan dirinya, dia disiksa, dia mati. Dan pada hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan oleh karena kematian dan kebangkitannya, kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, merasakan kasih Tuhan. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat ini kita mau masuk dalam ibadah kita. Siapkan hati kita, siapkan pribadi kita, mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala di hadapannya. Betapa hati kami bersyukur ya Bapa. Pagi hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu Yesus, yang memberikan jaminan bagi setiap kami. Hidup yang kekal Engkau berikan dengan cuma-cuma bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu yang membebaskan setiap kami, Kau menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Mari katakan sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami membawa persembahan ke tempat kudus. Persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu Tuhan. Kau layakkan ku, karena kasih karunia-Mu yang besar bagi setiap kami. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian sunaikan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh
katakan besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Rasakan kasih Tuhan mengalir dalam setiap hati kita, menjamah setiap hati Bapak Ibu Saudara. Oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Mari kita sembah Dia, mari kita mau agungkan namanya. Dia Yesus yang mati dan bangkit, memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap kita. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, kami sembah Engkau ya Allahku, kami sembah Engkau Yesus, kami agungkan namamu melebihi apapun. Kami tinggikan Engkau, bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name I sing praises.
pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, Hosana bagi-Mu, bagi Raja segala Raja. Kami memuji Engkau pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita, jemaat Tuhan GBI Pasar Baru, semua diberkati Tuhan, amin. Dan walaupun kita hanya ibadah online, percaya bahwa berkat Tuhan selalu melimpah setiap pagi buat setiap kita. Dan terlebih lagi kita boleh merayakan kebangkitan Yesus Kristus pada pagi hari ini, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari kita mau bernyanyi bersama-sama sambil kita memuji Tuhan, haleluya. Nyanyikan sukacitamu di hadapan Tuhan. Katakan, jangan terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jiwaku memuji-Mu, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Mari katakan, lebarnya melebihi lautan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan, kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kami mengagumi kebesaran-Mu ya Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setia Tuhan tetap kekal selama-lamanya bagi setiap kita, amin. Dan saya percaya jemaat GBI Pasar Baru akan bangkit bersama dengan Kristus. Ku kan bangkit bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
pemenang naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat Allah, bukan banding, bukan banding. Nyatakan kemuliaannya, bukan banding. Nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan bukan banding. Nyatakan kemuliaannya, bukan banding. Nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Proklamirkan, katakan, dialah Raja. Haleluya, amin. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kembali katakan, sungguh besar kasih setiamu. Sungguh. Kita mau siapkan hati untuk diisi oleh firman Tuhan pagi hari ini. Terlalu dalam untuk kami dapat mengerti betapa panjang, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu bagi kami, ya Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Misalkan kepada hambanya yang menyampaikan firman bagi kita. Kita bawa hidup kita dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, yang pasti membawa kita kepada kemenangan yang besar dalam hidup kita. Lewat kematiannya dan kebangkitannya, Dia menyediakan satu kemenangan yang luar biasa bagi kita. Dan Dia menjanjikan satu kehidupan yang berharga, yang Tuhan akan tempatkan dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kau mati dan bangkit untuk kehidupan kami, ya Tuhan. Kau menyediakan sesuatu yang sungguh berharga bagi kami, sehingga hidup kami menjadi pribadi yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih karena kami memiliki Allah yang hebat seperti Engkau, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih.
dalam keadaan kondisi kami hari-hari ini, kami percaya kami akan tetap menjadi pribadi yang berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Hari ini di ibadah Paskah kami datang kepada-Mu ya Tuhan, urapi setiap kami. Kami mau dengar firman-Mu, dan biar firman-Mu mengingatkan kami akan kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga hidup kami menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh terlihat pemenang di hadapan-Mu. Karena Tuhan yang memberkati kami. Hari ini urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Beri kami kemampuan untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu dengan baik. Dan biar firman-Mu memberkati kami. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus, mari kita semuanya, baik yang ada di tempat ini dan di rumah, bersama-sama kita berkata, amin, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, saya yakin dan percaya sukacita Allah akan terus memberkati kehidupan kita, amin. Dan saya percaya ada anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu berlimpah yang akan terus Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemenangan demi kemenangan, dan hari ini saya percaya khususnya di hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ada kemenangan yang besar yang Tuhan tunjukkan bagi kita, sehingga hidup kita menjadi pribadi yang diberkati Tuhan luar biasa, amin. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah atau dimanapun engkau berada hari ini, mari sama-sama engkau buka firman Tuhan, karena kita mau dengar firman Tuhan, dan biar firman Tuhan hari ini memberkati kita, amin. Mari sama-sama buka Alkitabmu, saudaraku terkasih. Saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita, yang saya ambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Hari ini firman Tuhan akan memberkati kita dalam ibadah Paskah kita hari ini, saudaraku terkasih. Dan saya percaya berkat Tuhan ini akan memberkati kita dengan luar biasa lagi, dan membuat kita menjadi pribadi yang berkenan. Dan semakin hari semakin menjadi pribadi yang dahsyat luar biasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Baik, Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bagikan buat saudara, saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa dengar firman Tuhan, dan atau saudara bisa baca firman Tuhan di rumah masing-masing. Dan saya bagikan buat saudara hari ini. Firman Tuhan berkata, judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah mereka berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau, aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Hari kemenangan yang dahsyat, hari kemenangan yang besar bagi setiap kita yang percaya pada Yesus. Sebab Yesus bangkit dari kematian, sehingga orang-orang melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh Allah bagi kita. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang seringkali saudara kita ketemu dengan orang yang sulit untuk mempercayai tentang kebangkitan Yesus ini. Ada banyak orang saudaraku yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Dan hari ini saya mau berkata buat saudara, buat anak-anak Tuhan, kau tidak perlu berkecil hati kalau kau bertemu dengan orang yang seperti begini. Tidak apa-apa. Emang kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit, emang urusannya apa, saudara kasih? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar saya mau kasih tahu buat saudara. Memang untuk memahami kebangkitan Yesus
dari mati menjadi bangkit, lalu kita menyembah Dia jadi Tuhan dan Allah dalam kehidupan kita. Itu bukan hal yang mudah untuk semua orang, saudara. Tidak usah bicara tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak percaya akan kebangkitannya. Kita lihat firman Tuhan, bahkan muridnya pun ada yang sulit untuk mempercayai kebangkitan itu. Kita lihat firman Tuhan, saudaraku terkasih, di mana Thomas. Waktu murid-murid yang lain bercerita bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas berkata, aku tidak percaya kecuali aku mencucukkan tanganku ke lubang paku yang ada di tangannya, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara lihat, Thomas saja, saudara kasih, yang sudah melayani bersama dengan Yesus, melihat mujizat-mujizat yang dahsyat yang dilakukan oleh Yesus. Dan bukan itu saja, Yesus beberapa kali memberitahu kepada mereka, yang dimana Thomas pun ada di situ pada saat itu, mengingatkan bahwa Yesus akan mati dan bangkit kembali. Sudah dengar langsung. Ternyata Thomas tidak juga gampang untuk percaya. Jadi kalau hari ini kau ketemu dengan orang yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, kebangkitan Kristus, saudaraku terkasih, kau tidak perlu berkecil hati. Tapi hari ini saya mau berkata buat saudara, kalau kau percaya Yesus, kalau kau orang yang diselamatkan oleh Allah, kalau kau yang menerima anugerah kematian Yesus dalam kehidupanmu, saudaraku terkasih, engkau harus percaya bahwa Yesus bangkit bagi kita. Amin. Saudaraku terkasih, mungkin saudara bertanya dalam hati, kenapa harus percaya Pak Pendeta? Kenapa kita harus percaya bahwa Yesus bangkit? Yang pertama, karena kepercayaan kita kepada kebangkitan Kristus adalah bentuk dari kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Gimana saudara mau percaya Yesus adalah Tuhan tapi kau tidak percaya Dia bangkit, saudaraku terkasih? Justru kebangkitan Kristuslah yang menjadi tanda besar yang ingin mengatakan bahwa Dia sungguh-sungguh Tuhan bagi kita. Makanya firman Tuhan berkata, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Hari ini saudaraku terkasih, kalau kau berkata kau percaya kepada Yesus, kau percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, kau harus percaya Dia bangkit dari kematian. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus percaya bahwa Yesus bangkit? Karena Yesus bangkit untuk engkau. Kau harus percaya sebab kebangkitannya dari kematian ditujukan kepada saudara yang percaya kepadanya. Supaya kau menang atas maut. Supaya kau menang atas dosa-dosa yang pernah kau hidupi dalam hidupmu. Kebangkitannya memateraikan, saudara terkasih, bahwa engkau sudah ditebus oleh Kristus yang mati di kayu salib. Amin. Yang ketiga, saudaraku terkasih, kenapa kita harus percaya bahwa Yesus bangkit? Yang ketiga, dengar, saya mau kasih tahu buat saudara. Karena kalau kau percaya akan kebangkitan Kristus, kau adalah orang yang siap menerima mandat, siap menerima pesan, siap menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita ketika Dia bangkit dari kematian. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini yang saya mau bagi buat saudara. Mungkin saudara bertanya dalam hati, mandat apa? Pesan apa Pak Pendeta? Tanggung jawab apa? Berkat apa yang kita terima dari kebangkitan Yesus dari kematian? Ini yang saya mau bagi buat saudara dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Saudaraku terkasih, menarik sekali waktu kita lihat firman Tuhan ini, saudaraku terkasih, menarik sekali. Kenapa? Karena ketika Yesus menunjukkan diri, Dia bangkit dari kematian lalu menunjukkan diri kepada murid-muridnya, Dia menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dia menitipkan pesan sesuatu yang luar biasa. Dia memberikan berkat sesuatu yang luar biasa. Dia memberikan tanggung jawab yang dahsyat dan luar biasa kepada kita. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak-anaknya yang percaya akan kebangkitannya bagi kita. Saudaraku terkasih, pesan, berkat, tanggung jawab atau apapun yang harus kita hidupi dalam hidup kita ketika kita percaya bahwa Yesus bangkit bagi kita. Saya menemukannya, saudaraku terkasih, ada 4 hal yang dicatat dalam firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Karena kita adalah juga murid-muridnya Allah yang harus kita hidupi ketika kita percaya pada Yesus bahwa Dia bangkit dari kematian. Apa itu? Yang pertama, mari lihat ayat 19, saudara kasih. Ayat 19 firman Tuhan berkata begini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ketika mereka takut, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, dengar firman Tuhan berkata, datanglah Yesus
dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, ini yang dahsyat. Yesus menunjukkan diri kepada mereka, lalu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara dengar baik-baik, saudara kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang mengalami, mempercayai bahwa Yesus bangkit bagi mereka. Firman Tuhan hari ini berkata kepadamu, dengar pesannya buat saudara. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kamu. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara baca baik-baik, saudaraku terkasih. Pada saat Yesus mati, saudaraku, firman Tuhan catat itu murid-muridnya penuh dengan ketakutan. Kenapa ketakutan, saudara? Karena kita melihat banyak orang-orang Yahudi yang lagi mengejar mereka. Banyak orang-orang Yahudi lagi menunggu perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit hari ketiga. Kalau dia tidak bangkit, saudaraku terkasih, maka selesailah semua mereka yang pernah mengikut Yesus pada saat itu. Mereka pasti dihabisi karena mereka dianggap sebagai sekte yang sesat pada saat itu. Tapi kalau Yesus bangkit pun, saudaraku terkasih, ini pun menjadi ketakutan juga buat mereka sebenarnya. Kenapa? Karena mereka akan terus diincar oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus pada saat itu. Makanya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara baca firman, saudara akan ketemu bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu berusaha keras bagaimana membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Masa sih Pak Pendeta? Ada ayatnya, saudaraku terkasih. Coba kita lihat firman Tuhan. Coba saudara buka Matius pasalnya yang ke-28, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya mau bagi buat saudara. Matius 28, Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang kedua dan sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, Matius 28, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini. Coba saudara perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ini ceritanya waktu Yesus bangkit. Firman Tuhan berkata, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan saudara tahu waktu malaikat Tuhan turun lalu duduk di atas batu itu, firman Tuhan catat ternyata ada orang yang lihat juga. Banyak yang lihat, termasuk penjaga-penjaga yang dikirim oleh orang Yahudi pada saat itu di tempat itu. Ayat 4 berkata, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara perhatikan waktu malaikat datang ingin kisah detik-detik di mana Yesus akan bangkit dari kematian. Itu banyak saksinya, saudara. Bahkan firman Tuhan bilang penjaga-penjaga pada saat itu juga melihatnya. Lalu saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih. Coba saudara lihat sekarang ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini menarik, saudara. Supaya saudara tahu bahwa betul-betul pada saat itu orang-orang, saudara kasih, murid-murid Yesus ketakutan sebab orang-orang Yahudi berusaha bagaimana membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit, saudara kasih. Ayat 11 firman Tuhan berkata, ketika mereka di tengah jalan, ini setelah mereka lihat Yesus bangkit, lalu banyak orang pergi berbondong-bondong pengen kasih tahu bahwa Yesus bangkit. Firman Tuhan berkata, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu. Jadi ada beberapa penjaga yang lihat Yesus bangkit pada saat itu, yang lihat pada saat itu malaikat menggulingkan batu penutup kuburan itu. Firman Tuhan bilang mereka pergi ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Apa keputusannya? Lalu memberi sejumlah uang besar kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara perhatikan baik-baik, banyak orang yang berusaha pada saat itu membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Ini yang membuat murid-muridnya ketakutan pada saat itu. Makanya tidak heran saudaraku terkasih, mereka berkumpul di rumah lalu mengunci setiap pintu supaya mereka tidak ditangkap oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi dengar firman Tuhan berkata, dalam ketakutan itu saudaraku terkasih, Yesus bangkit, datang kepada mereka. Lalu Yesus berkata, firman Tuhan catat, damai sejahtera bagi kamu.
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, perhatikan baik-baik. Kalau engkau percaya Yesus bangkit bagimu, engkau yakin Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan itu untukmu, maka hari ini dengar firman Tuhan berkata kepadamu, damai sejahtera turun atas engkau. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita akan ditakutkan oleh, dihantui oleh rasa takut yang besar. Banyak orang-orang mulai merasa takut. Banyak orang-orang mulai merasa khawatir. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan virus corona yang mengerikan, tapi tidak ada yang bisa melihatnya, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan ketakutan itu menciptakan banyak kecurigaan satu dengan yang lain. Sekarang bukan hanya orang yang dari luar yang kita curigai. Kadang di dalam rumah pun saling mencurigai. Betul ya? Istri kalau sudah mulai batuk sedikit, langsung bilang, kenapa ini mulai batuk? Betul ya? Apalagi kalau sudah bilang, kok kayaknya agak-agak demam. Wah, gawat. Mulai menjaga jarak. Betul ya? Saudaraku terkasih, kenapa ini terjadi? Karena ketakutan yang menghantui kita. Hari ini saya mau katakan buat saudara dengar. Di hari kebangkitan Yesus dari kematian yang membawa kemenangan bagi kita. Hari ini firman Tuhan berkata kepadamu, damai sejahtera Tuhan berikan kepadamu. Amin. Hari ini saudaraku terkasih, dengarlah, Yesus sudah mati untuk semua ketakutan itu, saudara. Yesus sudah mati untuk semua dosa. Yesus sudah mati untuk semua kesalahan. Yesus sudah mati untuk semua yang membuat engkau resah dalam hidupmu. Dan hari ini dia bangkit, membawa kemenangan dan membawa damai sejahtera yang dia akan taruh di dalam setiap hati dan kehidupan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang ada di rumah atau dimanapun engkau berada, jangan lagi diikat oleh rasa takut. Jangan lagi diikat oleh rasa khawatir. Mari taruh damai dalam hidupmu. Saya percaya kalau damai Tuhan taruh dalam hidupmu, kau juga akan penuh dengan sukacita. Kalau sukacitamu luar biasa dalam hidupmu, saya percaya saudaraku terkasih, imunmu pun akan kuat. Kalau imunmu pun akan kuat, saudaraku terkasih, virus-virus apapun tidak akan bisa menghampiri diri saudara. Karena engkau ditaruh damai Allah, ditaruh sukacita Tuhan yang memberkati kehidupanmu. Hari ini kemenangan Tuhan berikan kepadamu. Yesus bangkit dan dia datang membawa damai bagi saudara. Amin. Yang pertama, apa yang Tuhan berikan kepadamu ketika dia bangkit? Yang pertama, firman Tuhan berkata, Tuhan berikan damai bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat saudaraku terkasih, yang kedua, apa yang Tuhan titipkan kepada kita ketika dia bangkit dari kematian. Ayat 21 firman Tuhan berkata begini, Yohanes 20 ayat 21, dengar firman Tuhan berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, tapi dengar dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara dengar, kebangkitan Kristus dari kematian di samping membawa damai Allah, membawa damai sejahtera bagi saudara dan saya. Hari ini Tuhan berikan satu pesan, mandat bagi engkau. Ketika dia bangkit, dia sampaikan satu tanggung jawab yang besar. Tuhan berkata, seperti Bapa mengutus aku ke bumi, demikianlah aku mengutus engkau untuk menjadi damai, menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi alatnya untuk menceritakan tentang Kristus bagi banyak orang. Amin. Hari ini kalau kau percaya Yesus bangkit bagimu, dengar, itu artinya Yesus memanggil engkau untuk engkau menjadi saksi bagi banyak orang. Maka hari ini saudaraku terkasih, tidak ada satupun di antara kita yang boleh berdiam diri, yang tidak melakukan apa-apa, tetapi kita harus menjadi saksi bagi banyak orang di sekitar kita. Sekarang zamannya lagi social distancing, betul ya? Atau orang bilang physical distancing juga, saudara kasih, betul ya? Jakarta sudah PSBB, saudara kasih, betul toh? Saudaraku terkasih, Tangerang katanya sebentar lagi, saudaraku terkasih. Sekarang naik motor juga, nanti kalau sudah PSBB naik motor juga enggak boleh berdua lagi, sekalipun suami istri, saudara ya. Jadi saudara harus bikin jarak, saudaraku terkasih, jadi yang punya motor sekarang sudah harus mulai mempersiapkan.
Kalau saudara biasanya naik motor berdua sama suami istri, sekarang sudah mulai beli papan lah, saudara kasih, betul ya, supaya lebih panjang ke belakang, saudara kasih. Jadi jarak pun terjangkau, saudara kasih, terjaga dengan baik, saudara ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang orang banyak di rumah. Banyak beraktivitas di rumah, banyak yang tidak bisa berbuat apa-apa, banyak yang tidak bisa melakukan apa-apa, saudaraku terkasih. Tapi hari ini dengar, saya mau katakan buat saudara, sekalipun kau di rumah, sekalipun kau tidak buat apa-apa di rumah, hanya duduk saja, tidak bisa ngerjain apa-apa, saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara, dengar, kebangkitan Kristus kepadamu hari ini, memanggil engkau untuk tetap bersaksi bagi banyak orang. Pak, gimana caranya bersaksi? Orang kita di rumah, nggak bisa tidak boleh kemana-mana, keluar juga nggak boleh, boleh juga keluar kita pakai masker, saudara kasih. Gimana kita mau cerita kepada orang lain, Pak Pendeta, saudara kasih? Saudaraku terkasih, sekarang kan zaman teknologi sudah canggih, betul ya? Sekarang saudara ibadah di rumah, saya khotbah di gereja, saudara kasih. Dan saudara dengar tetap saya khotbah. Saudara bisa tahu saya, saudara kasih ya. Saudara bisa lihat saya, saudara kasih. Saudaraku terkasih, hari ini apapun yang kau miliki dalam hidupmu, yang bisa kau pakai untuk bersaksi bagi banyak orang, pakai sekarang. Ini waktu yang tepat. Amin. Saudaraku terkasih yang punya Facebook, yuk, mari bersaksi lewat Facebook. Jangan di Facebook kau buat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Foto lah, lagi berjemur, telanjang baju, saudara kasih, betul ya? Nggak apa-apa sih, saudara kasih, itu buka-buka baju, di foto seperti begitu, lagi berjemur, nggak apa-apa, saudara kasih ya. Tapi maksud saya ada yang lebih bermanfaat yang mungkin bisa kau lakukan. Kau bisa buat sesuatu yang orang bisa lihat, sungguh ini orang diberkati Tuhan. Kenapa kok dia bisa tetap sukacita? Padahal saudaraku terkasih, kondisi lagi dihantui oleh banyak ketakutan. Orang akan bertanya-tanya dan orang akan menemukan jawabannya karena Kristus ada dalam diri saudara. Jadi hari ini pakai Facebookmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai WA-mu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jangan berita-berita yang tidak tahu kebenarannya kau sebarin di mana-mana. Betul ya? Sekarang coba lihat banyak orang. Begitu jatuh di jalan, langsung diposting, saudara kasih, betul ya? Mungkin karena corona, saudara kasih, saudara, padahal dia jatuh kepleset, saudara kasih, betul ya? Karena dia nggak lihat, rupanya ada sesuatu yang licin, lalu kepleset, saudara kasih, begitu kepleset, saudara kasih, langsung posting, mungkin dia kena corona. Jangan, saudara kasih, postinglah sesuatu yang memberkati, kasih firman Tuhan, posting berita-berita yang sukacita, posting berita-berita yang menguatkan orang lain, supaya apa? Supaya saatnya kau jadi berkat bagi orang. Sekalipun engkau harus di rumah. Amin. Saudaraku terkasih, hari ini pakai apa yang kau miliki untuk jadi berkat. Menjadi saksi bagi banyak orang. Kalau kau punya sesuatu yang lebih, yang bisa kau bagi kepada orang lain, lebih bagus lagi, saudara kasih. Kau bisa berbagi kepada mereka. Saya juga, saudaraku terkasih, saya kumpul teman-teman saya. Dalam organisasi yang saya pegang, CIM dan STT Permata Bangsa Barito. Saya kumpul sama mereka semua. Mahasiswa sendiri, organisasi CIM sendiri, kita buat acara untuk bagi-bagi. Jumat kemarin, saudara kasih, kita bagi-bagi jam 2 siang, saudara. Kenapa saudaraku terkasih? Karena kita punya sedikit. Enggak banyak, Pak. Enggak, sedikit. Ya karena sedikit, kita kasih sedikit. Saudara kasih, betul ya? Kalau kita punya sedikit, kasih banyak, berarti nyolong dari tempat lain, saudara. Saudaraku terkasih, yang ada saja, yang kau punya dalam hidupmu, boleh berbagi. Lihat tetangga, kayaknya kekurangan, enggak apa-apa. Kasih sedikit saja hari ini, saudara kasih. Itu bisa membuat orang melihat, wow, baik banget dia. Kau cuman kasih hand sanitizer sedikit saja kepada orang, orang akan lihat, wow, siapa dia. Dan ketika orang tahu, ternyata kau juga bukan orang yang punya banyak, punya mampu banyak, tapi kau masih rela berbagi kepada orang lain. Orang akan bertanya, kenapa dia kok bisa melakukannya? Orang bertanya, sampai mereka akan melihat, jawabannya adalah, karena Kristus ada dalam hidup mereka. Hari ini saudaraku terkasih, dengar yang kedua. Ketika Kristus bangkit bagimu, Yesus memanggil engkau untuk menjadi saksi bagi mereka. Yesus memanggil engkau untuk menjadi saksi Kristus yang begitu mengasihimu. Yesus mau engkau juga menunjukkan bahwa Kristus begitu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, itu pesan kedua yang disampaikan oleh Yesus ketika dia bangkit dari kematian. Yang pertama dia berkata, damai sejahtera Tuhan berikan kepadamu. Yang kedua dia berkata, Tuhan mengutus engkau
untuk menjadi saksi seperti Bapa mengutus dia menjadi saksi bagi engkau. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku terkasih, mari kita lihat sekarang firman Tuhan, saudaraku terkasih, apa pesan yang disampaikan oleh Yesus ketika dia bangkit dari kematian. Ayat 22, dengar firman Tuhan berkata, dan sesudah berkata demikian, firman Tuhan berkata, Yesus mengembusi mereka dan berkata, apa katanya? Terimalah Roh Kudus. Ini yang ketiga. Yang ketiga, dengar, kebangkitan Kristus dari kematian. Ada satu pesan yang Tuhan sampaikan kepadamu. Ketika kau percaya bahwa dia bangkit dari kematian, firman Tuhan hari ini berkata, engkau menerima Roh Kudus dalam kehidupanmu. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersukacitalah ketika kau percaya Yesus bangkit bagi engkau. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan kepadamu. Tapi ketika Roh Kudus diberikan kepadamu, ini bukan cuma simbol. Ini bukan cuma sekedar pengakuan bahwa kita sudah menerima Roh Kudus. Kita harus menunjukkan lewat kehidupan kita. Sungguh kita sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Saudara harus memperlihatkan kepada orang bahwa engkau hidup dalam Roh Allah yang sudah memenuhi kehidupanmu. Mungkin saudara bertanya dalam hati, Pak Pendeta, bagaimana ciri-ciri orang yang menerima Roh Kudus dalam hidup mereka? Apakah mereka harus berbahasa roh terus? Oh bukan, saudara, betul ya? Jangan saudara berpikir, oh kalau karena penuh dengan Roh Kudus berarti kita harus berbahasa roh terus. Bukan saja di gereja berbahasa roh, di rumah juga bahasa roh, saudara, betul ya? Jadi suami istri kalau ngobrol, saudara kasih bukan pakai bahasa Indonesia lagi, sudah pakai bahasa roh, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, suami istri anak bahasa roh. Saya pikir dalam hati itu bukan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saya khawatir saudara kasih itu orang yang sudah mulai urat sarafnya agak-agak menyimpang sedikit, saudara kasih ya? Saudaraku terkasih, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bukan itu tandanya, saudara kasih. Saudaraku dengar firman Tuhan berkata, kalau kau dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara kasih, paling tidak ada dua tanda yang terlihat. Apa itu? Yang pertama, dengar, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pertama dia harus hidup dalam kebenaran. Kenapa harus hidup dalam kebenaran, Pak Pendeta? Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah kebenaran. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, maka yang pertama yang harus terlihat jelas dari dalam kehidupanmu adalah engkau harus menjadi pribadi yang benar, sebab Roh Kudus itu benar. Hari ini kalau kau berkata kau sudah menerima kemenangan, menerima kebangkitan Kristus dengan Roh Kudus yang sudah tercurah dalam kehidupanmu, lihat hidupmu, saudara kasih. Hidupmu sudah dalam kebenaran atau belum? Kalau ternyata kau terlalu kencang ngomong bahwa Roh Kudus sudah memenuhi hidupku, tapi dalam kehidupan hari-hari kau tidak hidup dalam kebenaran, itu sama saja saudaraku terkasih, kau lagi berangan-angan, saudara kasih ya. Kau lagi mimpi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus ditunjukkan dari kebenaran yang terlihat dari dalam hidup kita. Saudara bisa lihat hidupmu, apakah lebih banyak kehidupan yang hidup dalam kebenaran, atau ternyata masih jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi hari ini dengar, Yesus mati menebus dosamu, dan waktu dia bangkit, saudara kasih, dia memberikan Roh Kudus kepadamu supaya kau memiliki kehidupan yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran Allah. Maka hari ini kebangkitan Kristus membangun dan menciptakan sebuah kehidupan baru di dalam kehidupanmu. Karena Roh Kudus diberikan kepadamu, maka dengar, engkau harus hidup dalam kebenaran. Mari mulai hidup dalam kebenaran terus dan terus, supaya hidupmu menjadi hidup yang memuliakan Bapa yang di surga. Yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, karena dia menerima kebangkitan Allah dalam hidupnya, yang kedua, hidupnya harus penuh dengan buah-buah roh. Saudara lihat hidupmu, saudaraku terkasih, apakah hidupmu dipenuhi oleh buah roh? Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari lihat hidup kita. Apakah kita sabar, lemah lembutkah kita atau tidak? Terkasih ya? Atau mungkin hanya di gereja saja baru lemah lembut. Kalau di gereja, lemah lembutnya luar biasa, sopannya nggak kira-kira, terkasih ya? Lalu ketemu orang, sapa dengan lembut, ya? Tapi kalau udah di rumah, beda jauh, terkasih. Kalau di gereja saja orang buat salah, kita minta maaf. Padahal dia yang buat salah, kita minta maaf. Tapi coba kalau di rumah anak buat salah,
Kadang sampai disiram pakai air panas, sudah kasih betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, kalau sudah seperti begitu berarti kau bukan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, hidupnya membuahkan kehidupan yang memiliki buah-buah roh. Dia akan terlihat, saudaraku terkasih, dari apa yang ia lakukan setiap hari dalam kehidupannya. Hari ini lihat diri saudara. Apakah engkau sungguh-sungguh sudah menerima kemenangan dari Allah? Kalau belum, hari ini waktunya. Yesus bangkit dari kematian dan dia memberikan engkau Roh Kudus supaya kau hidup dalam kemenangan. Hidup dalam buah-buah roh. Sebab Roh Kudus Tuhan hembuskan ke dalam kehidupanmu. Itu yang ketiga. Yang keempat dan terakhir, saudara kasih. Pesan apa yang diberikan oleh Tuhan? Sesuatu yang besar apa yang diberikan oleh Tuhan ketika dia bangkit dari kematian. Firman Tuhan berkata, ayatnya yang terakhir, ayat 23. Firman Tuhan bilang begini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini yang terakhir. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kuasa. Waktu Yesus bangkit dari kematian, dia berikan engkau Roh Kudus, engkau hidup dalam kebenaran, maka Tuhan berikan engkau kuasa. Dan kuasa itu yang Tuhan berikan kepadamu untuk menjadikan engkau menjadi kehidupan yang menunjukkan kepada banyak orang bahwa engkau menerima kemenangan, kebangkitan Kristus dari orang mati. Saudaraku terkasih, hari ini dengar, kalau kau percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, kau harus mengerti dan kau harus yakin dan kau harus percaya bahwa ada kuasa Allah yang Tuhan berikan kepadamu. Ada kuasa Kristus yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Karena kebangkitan Kristus memberikan engkau kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini menghadapi situasi yang kita alami hari ini, jangan lagi dipenuhi oleh rasa takut, jangan lagi dipenuhi oleh rasa gentar, jangan lagi dipenuhi oleh rasa kecewa dalam kehidupanmu. Tapi hari ini dengar, Tuhan sudah berikan engkau kuasa, kebangkitannya memberikan engkau kuasa, supaya kau hidup benar, supaya kau hidup berkenan kepada Allah, supaya kau tetap berjalan dalam kehendak Allah. Kau bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Amin. Saudaraku terkasih, jangan lagi takut dengan apapun yang terjadi, tapi bawa hidup kita kepada Tuhan. Kalau saudara lihat firman Tuhan, saudaraku terkasih, semua saksi-saksi Kristus, semua rasul-rasul, semua anak-anak Tuhan yang dicatat dalam Alkitab, ketika mereka percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, firman Tuhan catat mereka punya keempat hal ini. Coba saudara lihat Paulus yang paling banyak menulis kitab suci yang kita percayai dalam Alkitab, saudaraku terkasih. Saudara perhatikan, Paulus memiliki keempat hal ini. Firman Tuhan berkata, Paulus punya damai sejahtera, sekalipun banyak persoalan yang dia hadapi. Saudara kalau baca firman, saudara akan tahu banyak permasalahan yang dihadapi oleh Paulus. Banyak persoalan yang dihadapi oleh Paulus. Tapi firman Tuhan catat. Firman Tuhan katakan, saudara dikasih, Paulus tetap damai menghadapi semuanya. Banyak yang membenci dia. Banyak yang berusaha menangkap dia. Banyak yang berusaha memenjarakan dia. Banyak yang berusaha membunuh dia. Banyak yang melakukan sesuatu yang jahat kepadanya. Tapi firman Tuhan catat, Paulus tetap tinggal dalam damai sejahtera Allah. Lalu firman Tuhan berkata, Paulus walaupun banyak yang membenci dia, menyerang dia, berusaha membunuh dia, Paulus tidak pernah berhenti untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidupnya. Dia tetap memberitakan Injil kemanapun. Di tempat-tempat di mana dia dibenci pun, firman Tuhan catat dia pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena Paulus menerima kebenangan dan kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Firman Tuhan juga tetap catat, walaupun tantangan dan hidup yang dijalani oleh Paulus berat, firman Tuhan bilang Paulus tetap hidup benar. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kekuatan yang membuat dia benar adalah kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus. Hari ini saudaraku terkasih, firman juga Tuhan juga katakan, Paulus dalam segala keadaan yang ia lakukan dalam kehidupannya, firman Tuhan catat, Paulus tetap melayani dengan kuasa Roh Kudus. Paulus tetap melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, karena Tuhan memberikannya kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Hari ini saudaraku terkasih,
Mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Kau harus percaya Yesus sudah bangkit bagi engkau. Kau harus percaya Yesus datang, mati dan bangkit bagi engkau. Dan Yesus mau kau memiliki kuasa yang diberikan Tuhan kepadamu. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Kau harus yakin akan kebaikan Allah. Kau harus yakin akan kasih Allah. Kau harus yakin akan kemenangan Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepadamu. Mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan biar firman ini memberkati engkau, membangunkan engkau kembali, dan membawa hidupmu lebih berkenan kepada Allah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan, saudara. Kita mau supaya Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kita. Kebangkitan Kristus memberikan Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Roh-Mu yang hidup, penuhiku mengalir dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus yang baik bagi kami. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah, katakan pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin, amin. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhi, mengalir Tuhan, mengalir dalam jiwa kami tenang. Haleluya. Jiwaku tenang, amin, bersamamu dalam naungan. Mari dengan segenap hati katakan, ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat Kau ambil alih. Oh, seluruh hidupku di altar-Mu. Oh, buka hati, haleluya, untuk jamahan. Oh, amin Tuhan. Teduh di hadirat Kau ambil alih. Haleluya. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan ibadah hari ini, Kau yang mendengar firman dan Engkau yang menanamnya dalam kehidupanmu, yang percaya akan kuasa kebangkitan Allah dalam kehidupan. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Biar pesan, tanggung jawab, mandat, damai Allah yang Tuhan titipkan kepadamu ketika Ia bangkit, mari kita terima dalam hidup kita. Hari ini terima damai sejahtera Allah yang luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Hari ini siapkan dirimu untuk menjadi saksinya Tuhan di tempat-tempat di mana Tuhan menempatkan engkau. Hari ini siapkan dirimu, sebab Roh Kudus akan memenuhi engkau dengan luar biasa. Sebab Roh Kudus akan menjamah engkau dengan dahsyat, mengurapi engkau, menjadikan engkau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan. Hari ini siapkan dirimu karena Tuhan akan memberikan kuasa. Karena kebangkitan Allah memberikan kuasa kepadamu, sehingga kau tidak perlu takut lagi akan apapun yang terjadi di luar. Engkau harus percaya kuasa Allah lebih dahsyat, kuasa Tuhan lebih luar biasa. Hari ini jemaat Tuhan bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini kau ketakutan, hari ini serahkan tanganmu, serahkan hidupmu, arahkan tanganmu pada Dia. Angkat tanganmu, serahkan hidupmu pada Tuhan, dan biar Tuhan jamah hidupmu dengan luar biasa. Kalau hari ini kau sakit, hari ini kau berserah kepada Allah.
Karena firman Tuhan berkata dia bangkit dan memberikan engkau kuasa. Dan kuasa itu yang akan menyembuhkan engkau dengan luar biasa. Membuat engkau pulih. Membuat engkau dimenangkan dengan luar biasa. Hari ini saudaraku terkasih, bahwa hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalau kau punya pergumulan dan kau merasa kau butuh dukungan doa, sekalipun engkau di rumah, kau harus percaya kuasa Tuhan bisa melawat engkau dengan dahsyat. Bisa melawat engkau dengan luar biasa. Sebab kuasa Tuhan kita luar biasa. Hari ini angkat tanganmu, saya akan berdoa buat engkau. Bapa, engkau melihat anak-anakmu yang hari ini beribadah ya Tuhan. Mereka menyaksikan firman-Mu dan mereka percaya. Kuasa Tuhan yang dahsyat diberikan kepada mereka ketika mereka percaya engkau bangkit bagi mereka. Hari ini mereka punya pergumulan, persoalan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Kalau mereka sakit, dalam nama Yesus kami berdoa, kuasa bilur-bilur Allah menyembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan jemaat. Kalau mereka punya masalah ekonomi, Tuhan tolong mereka. Kami percaya dimanapun mereka berada, Tuhan pasti berkati dengan luar biasa. Karena kasih Tuhan akan berlimpah atas hidup mereka. Kalau mereka yang punya masalah keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keluarga jemaat. Dan biar di hari kemenangan ini, kami sungguh-sungguh menerima kemenangan dari Allah. Karena Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa. Tuhan terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau Bapa yang berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh sekali lagi katakan, membuka hatiku, membuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa, memberikan kekuatan bagi setiap kami. Tetap percaya, damai sejahtera Tuhan menyertai kami lewat kebangkitan-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita dan kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita, menjadi jaminan bagi setiap kita bahwa Yesus sudah bangkit, memberikan damai sejahtera, memberikan jaminan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau menyimak pengumuman kita bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan, baik persembahan kolektor maupun juga yang belum mengembalikan persembahan persepuluhan. Dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening BCA, ada di layar dan juga lewat barcode. Sudah ada barcode kita, dapat di scan rekening BCA di nomor rekening 566077533 atas nama GBI Pasar Baru Tangerang Bapak Ibu ya. Dan juga ada di rekening CIMB Niaga melalui scan barcode juga yang sudah tersedia. Ya, baik persembahan kolektor maupun persembahan persepuluhan yang belum mengembalikan persembahan persepuluhan. Puji nama Tuhan. Dan kita bersyukur buat ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa berkat Allah akan selalu melimpah bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan, di tengah-tengah kondisi sekarang yang sedang terjadi, jangan pernah tawar hati. Percaya bahwa Yesus ada menyertai setiap kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara,
banyak berita-berita di luar sana, mungkin dari sosial media, dari TV yang membuat hati kita menjadi semakin takut, semakin khawatir. Ambil yang positif-positif saja, ambil berita-berita yang membuat hati kita tenang. Banyak khotbah-khotbah di YouTube atau juga banyak share renungan ya dapat kita dengar untuk menguatkan iman kita, dan juga berita-berita yang dapat menguatkan iman kita. Dan tetap sehat bagi Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa biar semua selalu sehat. Salam sehat buat semua jemaat GBI Pasar Baru, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita, percaya bahwa badai ini akan cepat berlalu dari hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saatnya kita mau menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Pastikan setiap hati kita siap menerima doa berkat pada pagi hari ini. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan bukan namamu, Tuhan agung namamu, Tuhan namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, namamu besar dan layak Mari kita berdiri bersama dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan buat kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kita dan sudah memberikan firman-Nya kepada kita semua. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Engkau, dan biarlah apa yang kami terima pada hari ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh dituntun dari hari ke hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Untuk itu sidang Tuhan yang dikasihi oleh Allah, kalau engkau boleh sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajari dan menuntun hidupmu, dan engkau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dari hidupmu sehari-hari, maka pada hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera akan terus mengawali kehidupanmu. Yang apa saja yang dilakukan oleh engkau di dalam dan di luar rumahmu, dan lewat tangan-tanganmu Tuhan akan membuatnya berhasil, dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Saudara terima sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.